ini kita mau berdiskusi, kita mulai dari data fallacy. Jadi dari data awareness ya. Sebagaimana kemarin technical meeting ya dari teman-teman inisiator dari acara ini. Nah, ini perlu ya kita bangkitkan lagi ya. Kenapa sih data awareness itu penting? Karena kita saksikan ya di sekeliling kita itu banyak terdapat data fallacy, kekeliruan di dalam mengambil data, mengolah data, menginterpretasikan ya, memanfaatkan dan sebagainya. Baik disengaja maupun tidak disengaja ya. Dan ini kita tidak hanya temuin di perusahaan ya, itu juga kita temuin di kehidupan hari-hari ya, di lingkungan kita, bahkan juga di level makro di pemerintahan juga kita bisa menyaksikan sendiri gitu ya. Dan ini salah satu juga PR bangsa kita ya terkait dengan data literasi ya. Dan ini ada alibi ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan ya, ketika kita melihat ada salesnya drop ya, kemudian ada target yang kita nggak bisa achieve ya, misalkan dibandingkan SNOP ternyata kita nggak bisa achieve ya. Nah itu kabar bagusnya ya kan. The good news is always I have an alibi. Jadi selalu punya alibinya ya, selalu punya alasannya gitu ya. Tapi di balik membuat alibi di situ kita bisa temukan itu fallacy, kekeliruan ya, kekeliruan baik disengaja ya maupun tidak disengaja. Jadi ada intention atau without intention ya. Dan kita akan mengkaji ya beberapa fallacy yang sering banget terjadi ya di dalam memproses data ya, menyimpulkan, ya, menganalisis dan sebagainya. Yang pertama itu sampling bias ya. Jadi mengambil data set ya, mengambil data set, tapi sudah bias. Jadi hanya memilih ya, memilih data itu yang tidak representatif ya terhadap populasi ya kan. Jadi sampling tapi nggak representatif terhadap populasi. Ini sering kita saksikan ya. Misalkan ya pada saat survei elektabilitas gitu ya kan. Nah, dia ngambil ya itu di basis masanya ya udah jelas elektabilitasnya tinggi gitu kan. Itu sampling bias ya. Nah, seharusnya itu dibuat bilangan random ya. Sehingga dia bisa mapping di wilayah mana ya kan. Kemudian kira-kira karakteristik orang mana yang merepresentasikan itu kelas sosial tertentu gitu ya. Itu sampling bias. Dan di pekerjaan ini juga sering kita temui ya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja gitu ya kan. Kadang ada maksud-maksud juga gitu kalau disengaja tadi misalkan kita mau mencari alibi gitu ya. Nah, ini kekeliruan perlu kita identifikasi ya sehingga kita bisa mengenali ya, bisa mengenali adanya bias ya, ada kekeliruan di dalam mengolah data ya, sehingga nanti ke depannya ya itu enggak garbage in dan garbage out ya. Karena kalau misalnya masuknya itu datanya keliru ya, tentunya itu nanti setelah diproses dengan teknologi secanggih apapun pasti juga hasilnya keliru gitu ya. Makanya di dalam data sampling kita harus menghindari sampling bias. Terus kedua cherry picking ya. Jadi cherry picking ini benar-benar ya seperti memetik buah cherry. Jadi ya benar-benar yang diinginkan saja gitu ya. Dan ini hampir sama ya seperti sampling bias, cuman bedanya di sini lebih disengaja ya, karena dia untuk memperkuat klaimnya ya. Jadi pada saat dia membangun argumentasi ya, misalkan mengatakan pertumbuhan kita bagus kok gitu, lihat aja tuh jalanan itu penuh orang-orang macet segala macam gitu kan. Padahal belum tentu ya orang macet itu karena jualan kita laku. Boleh jadi dia macet ya kan karena kegagalan ya sistem lalu lintas ya, atau kemudian misalkan macet karena ada banjir ya, atau ada polisi tertentu dari aturan lalu lintas dan sebagainya ya. Jadi belum tentu berkorelasi langsung ya atau memiliki kausalitas dengan penjualan kita ya. Dan ini juga menjadi bias kalau kita menyaksikan ya di berbagai media nasional gitu ya pada saat seorang expert dia berargumentasi gitu ya. Itu agak-agak lain gitu. Misalkan menyampaikan ekonomi kita bagus gitu kan. Lihat aja setiap mudik ya kan, setiap mudik itu tol-tol penuh gitu. Padahal mau ekonomi bagus, ekonomi nggak bagus ya kan, yang namanya udah menjadi culture orang Indonesia mudik, ya mereka bakal mudik gitu. Jadi nggak bisa menjelaskan. Harusnya kan kalau kita mau menilai pertumbuhan ekonomi, ya kita lihat dari GDP per kapita gitu ya. Sehingga itu yang menjadi dasar ya negara-negara maju ya, yang membedakan negara berkembang. Dan itu juga dijadikan basis oleh IMF, World Bank dan sebagainya. Jadi basisnya itu clear gitu ya. Jadi kita bukan cherry picking ya, cocokologi. Pokoknya yang menguntungkan sama kita kita sampaikan. Ini datanya bagus kok gitu ya. Nah, ini silahkan diinterpretasikan. Saya yakin ya, mungkin sedikit banyak kita sering menemukan hal ini ya, baik di pekerjaan atau di luar pekerjaan. Dan kita menyadari bahwasannya
kekeliruan ini sering terjadi gitu. Jadi bayangkan kalau kita mau mengambil tadi data driven decision, tapi dari sisi datanya sudah keliru, kemudian samplingnya keliru juga gitu ya, interpretasi dan sebagainya juga keliru, tentunya itu menyebabkan errornya semakin besar ya. Lalu yang ketiga yaitu gambler fallacy ya. Jadi ini tidak terlepas ya dari mindset orang ya, karena sebagian orang mindsetnya itu seperti gambling. Jadi ini berdasarkan cerita ya dari gambling, bahwasanya ketika misalkan ada kecenderungan ya di angka tertentu itu muncul ya, maka itu akan mempengaruhi angka selanjutnya gitu ya. Jadi seolah-olah ada korelasi gitu. Padahal belum tentu gitu ya, belum tentu. Jadi ini juga sering kita temui itu di stock market ya, jadi pasar saham ya. Ini gambler fallacy ini sering ditemukan. Terus yang keempat yaitu Simpsons paradox. Jadi kalau Simpsons paradox itu ya, kita mengambilnya itu agregat saja gitu. Padahal setelah dikomposisi ya, misalkan nih, ini total application success rate. Ini cerita nyata langsung ya di Berkeley ya. Pada saat itu ada yang mengklaim kok female banyak banget diterima gitu ya di jurusan dia melihat keseluruhan kok female banyak banget acceptance-nya lebih tinggi dibandingkan male gitu. Padahal setelah dikaji sebenarnya untuk jurusan-jurusan engineering itu male-nya lebih tinggi success rate-nya dibandingkan female. Jadi dikomposisi dulu, kita nggak bisa menyimpulkan keseluruhan ya, kemudian mengeneralisir ya, mengeneralis itu satu populasi gitu yang secara segmennya itu berbeda ya. Jadi misalkan kita mau melihat nih ya, misalkan di konteks gas itu penyerapan gas gitu ya. Jadi utilisasinya kita sudah alokasikan misalkan 100 mn. Memang secara total ya kan, secara total sudah memenuhi misalkan 95 mm, jadi 95%. Tapi kalau kita kaji ya, itu boleh jadi ada industri ya kan, yang kita sudah alokasikan 40, tapi ternyata sebenarnya absorpsinya itu hanya 20. Jadi kita 50%. Nah, tapi kita balance dengan ya segmen yang lain, misalkan tadi segmen household hanya 50% utilisasinya. Sementara industri ada kebutuhan tambahan, dia bisa melebihi gitu ya. Nah, itu kita kalau misal hanya melihat persentase total ya, itu bisa ya ini terjadi Simpsons paradox ya. Jadi kita hanya melihat tren itu dari bentuknya itu grup ya, instead of subset. Nah, ini juga sering kita temui ya, sehingga nanti decision-nya itu juga akan berbeda gitu ya. Strateginya juga bisa jadi keliru gitu kan, karena melihatnya dari total yang di sini instead of itu sebagai subset ya. Ini kekeliruan false causality ya. Jadi kausalitas palsu ya, kausalitas palsu. Jadi menduga bahwasannya ya temperatur itu turun karena temperatur itu naik ya. Jadi efek rumah kaca pemanasan karena bajak lautnya itu berkurang gitu. Padahal sebenarnya bukan disebabkan oleh bajak laut gitu ya, bukan disebabkan oleh bajak laut. Sama halnya case-nya itu ketika di New York ya, pada saat musim panas itu tingkat kriminal itu semakin tinggi gitu ya. Terus ditemukan bahwasannya ada kausalitas ketika yang jual es krim banyak, ya kan? Terus tingkat kriminal tinggi, terus polisinya salah menduga false causality, sehingga dia bilang, wah ini karena banyak yang jual es krim, sehingga ya kan meningkatkan kriminal gitu, kriminal rate. Padahal sebenarnya ya bukan penjual es krim yang menyebabkan kriminal, tapi karena di musim panas itu orang pada keluar ya berjemur di pantai, dan ini kan social interaction-nya semakin tinggi sehingga memicu kriminal gitu ya. Nah itu, jadi false causality. Jadi sebenarnya hanya berkorelasi tapi tidak memiliki kausalitas. Ini paling banyak kita temuin di bisnis ya, paling banyak kita temuin. Jadi kita sering kayak merasa coba ini dinaikkan ini, itu ada hubungan kayaknya. Padahal sebenarnya tidak ada berhubungan gitu ya, tidak ada berhubungan. Nah ini salah satu fallacy yang paling banyak terjadi, dan sangat mempengaruhi nanti dari sisi decision ya dari business leader. Karena itu akan jadi once kita menetapkan strategi tertentu, di situ kan ada implikasinya dari anggaran, kemudian dari manpower gitu kan. Terus ada juga peralatan yang kita mobilisasi. Ternyata nggak sesuai gitu kan. Ternyata hanya berkorelasi. Tidak memiliki hubungan sebab akibat gitu. Nah, ini false causality ya sering terjadi. Jadi bear in mind ya kita benar-benar harus hati-hati. Jadi kita nanti bisa mengadres fallacy ini dengan data driven ya. Itulah pentingnya data analytics ya. Karena selama ini hanya diselesaikan dengan knowledge driven, dengan observasi gitu ya. Padahal kan itu membutuhkan waktu di situasi dengan agile ya. Kita kan harusnya diberikan data set ya kan. Kemudian kita bisa uji korelasinya dan kausalitasnya gitu ya.
Sehingga kita tidak menduga-duga, oh profit model kita ya itu bermasalah ya bukan dari sisi pricing misalkan, tapi memang dari sisi cost structure atau vice versa ya. Jadi kita bisa membangun model ya. Jadi profit itu sama dengan total revenue dikurangin dengan total cost gitu kan. Let's say seperti itu. Sementara total revenue itu price dikali dengan volume penjualan ya. Sementara total cost itu fixed cost plus dengan variable cost gitu ya. Kita tinggal menguji ya setiap predictors yang mewakili tadi dari elemen price, volume ya, kemudian cost ya. Terus yang mana yang signifikan gitu ya kausalitasnya terhadap profit kita. Sehingga kita bisa memberikan saran, oh ternyata yang paling signifikan itu adalah dari sisi pricing, berarti masuk ke pricing strategi gitu ya. Tapi kalau sebaliknya dari sisi cost, maka kita lakukan cost reduction strategi. Jangan sampai gitu kan, isunya itu di price, tapi cost-nya yang kita tekan-tekan gitu. Itu kan udah keliru gitu. Atau sebaliknya ya kan, isunya di cost tapi price-nya kita naikkan sehingga kita nggak bisa jual secara optimal ya. Jadi seperti itu. Lalu survivorship bias. Nah ini paling banyak ditemukan ya di kondisi lingkungan sosial kita paling banyak ya, terlebih kita di negara berkembang ya. Jadi ceritanya itu ya di perang dunia gitu ya, itu ada ahli pesawat ya namanya Ward ya, dia mengobservasi ternyata pesawat yang mampu balik dan ditembak itu adanya di sayap ini gitu ya, sehingga pada waktu dianalisis kalau kita mau memperkuat pesawat ini agar dia tidak jatuh ditembak, terus mereka pasang di sayap ini gitu. Padahal setelah dikaji lebih dalam gitu ya, yang tertembak di sayap ini masih bisa selamat gitu. Tapi yang tertembak di kokpit ya kan, itu nggak bisa balik. Nah ini sama case-nya kayak gini. Ya orang selalu bilang ya melihat, wah itu jadi founder sesuatu tanpa sekolah gitu kan. Jadi dia melihat yang outlier. Yang outlier itu ada. Kita bukan menihilkan itu ada outlier. Tanpa sekolah dia bisa konglomerat ada. Tapi kalau dikaji ya itu mungkin 1 dari 1 juta orang gitu ya. Jadi probability sangat rendah. Tapi dia mengeneralisir. Jika kalau kamu mau menjadi miliarder ya, kamu nggak perlu sekolah karena si Mark Zuckerberg ya kan, kemudian dan lain itu mereka DO ya. Itu survivorship bias. Mereka itu DO dari Ivy League ya kan. Terus secara social capitalnya dia udah tinggal di negara maju, ya kan background keluarganya juga udah lebih baik, dia secara secara modal sosial, modal pergaulan, networking ya kan. Dia juga berada di Amerika, which is itu lokasi di Silicon Valley gitu ya. Jadi di situ yang membedakan gitu ya. Padahal kalau dikaji lagi lebih jauh melihat sampel keseluruhan, ternyata tingkat pendidikan ya, tingkat keterampilan itu memang berhubungan positif kausalitasnya terhadap wages ya. Jadi tingkat pendapatan. Dan saya sebagai ekonom ya, saya belajar ekonomi, melakukan market research gitu ya. Hampir di seluruh model wages ya, pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat pendapatan, variable education, apakah education dari orangnya atau dari orang tuanya, itu digunakan sebagai prediktor dalam model. Ya, dan itu dilakukan risetnya tuh dari tahun 70 sampai hari ini di berbagai negara, dan itu memberikan ya signifikan causality ya. Jadi positif causality. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita menemukan itu survivorship bias. Jadi saya sering nulis di LinkedIn ya. Di LinkedIn saya sering banget sharing-sharing. Jadi jangan bilang sekolah nggak penting. Itu survivorship bias gitu saya bilang. Karena siapa sih hari gini nggak mau anaknya sekolah bagus ya? Siapa sih yang nggak mau? Kita pasti semuanya pengen anak kita sekolah bagus. Maka saya bilang kalau misalnya kita memang malas, ya malas aja. Jangan salah-salahkan orang sekolah, terus orang mengambil keterampilan, sertifikasi dan sebagainya gitu ya. Nah ini superficial bias sering banget kita temuin ya. Jadi hanya melihat yang outlier ya, kemudian mengeneralisir gitu ya. Itu nggak boleh itu. Jadi hanya melihat dari sudut kamera yang pas, terus seolah-olah jadi viral. Itu berbahaya gitu ya, itu berbahaya. Dan saya kira ini juga jadi pelajaran juga kita ke depan ya. Jadi jangan sampai kita terjebak di survivorship bias. Nah, lalu McNamara fallacy. Ya, kalau ini tuh gagal fokus lah istilahnya, gagal fokus. Jadi ngelihat itu hal yang kecil, tiny things ya, terus dibesar-besarkan dan hanya berkutat di situ aja gitu. Padahal secara gambaran besar tuh ada hal-hal lain yang lebih strategik yang harus juga kita overview gitu ya. Ini McNamara fallacy, ini dari analoginya perang juga di militer ya, sampai kita hanya mau nembak yang kecil sekali gitu ya, dan kita fokuskan dengan resources yang terlalu excess gitu, terlalu berlebih gitu ya. Lalu ada juga danger of summary matrix ya. Nah ini ketika misalkan kita missing ya, melihat big difference ya, di raw data.
Nah, ini nanti dibutuhkan ya cara mengadres policy ini itu dengan data visualization ya. Jadi setelah data kita olah, kita bangun data modeling, lalu kita visualisasi. Dan visualization ini berdasarkan riset ya, itu memberikan ya 2000 kali lebih cepat ya ditangkap dibandingin kalau informasi dalam bentuk teks ya atau numbers tables. Jadi dengan chat itu dia jauh lebih cepat ya, lebih efektif, lebih efisien kita untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan orang. Ya, makanya kami pun ya itu menjalankan juga itu tadi project-project data visualization karena sekarang tuh hal-hal yang kompleks dengan visual thinking ya, itu kita lebih mudah ya mau melihat input, proses, output, kemudian workflow-nya gitu ya kan, kemudian kaitan antar sistem dan kita bisa melihat dinamikanya, interdependensi antar sistem gitu ya. Nah, itulah kenapa pentingnya visual thinking ya. Dan kekeliruan selanjutnya itu publication bias. Nah, ini mungkin sering dialami juga oleh bagian-bagian public relation, public communication ya. Saya pernah juga handle sebagai corporate planning plus juga dengan corporate communication. Biasa yang kita temuin ya, ya kalau kita mau melihat realitas ya, itu kan kita menyampaikan yang baik-baik saja gitu kan. Memang itu bagus ya buat perusahaan kita membangun branding gitu ya, publication bias. Tapi jangan juga kita menutupin ya. Dan ini juga sering juga nih, misalkan kan pada saat kita presentasi ke manajemen, disampaikan yang bagus-bagus aja gitu, publication bias. Bahkan juga terkadang ada tuh bagian yang memanipulatif, bukan mengganti angkanya, tapi tidak menyampaikan ya, tidak menyampaikan permasalahannya. Ya, tapi hanya menyampaikan itu ABS, jadi asal Bapak senang. Nah, itu juga salah satu culture yang mungkin sudah mulai tergerus ya, mulai kita tinggalkan ya. Mungkin dengan adanya value-value baru ya di BUMN dan sebagainya, ini menjadi satu optimisme ya, bagaimana kita bisa meninggalkan itu budaya-budaya yang lama ya, budaya-budaya kolonial gitu kan, kemudian ya feodalisme dan sebagainya, ya, communication bias. Nah, kalau di overfitting ya, ini udah masuk ke hal yang cukup teknis ya, di case-case machine learning ya, ini kita predictive analytic classification, terkadang kita membuat model itu terlalu kompleks ya kan. Misalkan kita menggunakan model wind power ya, itu sebenarnya cukup hanya pangkat 2 atau pangkat 3. Jadi antara hubungan speed dari turbin kecepatan angin dengan ya electricity yang di-generate ya. Saya juga riset di bidang itu gitu ya. Itu cukup pangkat 2, pangkat 3, tapi ada yang mau perfect banget. Pangkat 4 aja, pangkat 5 gitu kan polinomialnya gitu ya. Itu overfitting gitu ya. Memang secara R-square-nya, akurasinya dia semakin bagus, tapi sebenarnya itu nggak relevan ya dengan karakteristik data kita ya. Tapi kalau sebaliknya memudahkan, mensimplifikasi, harusnya non-linear ya, karena dia ada rated speed, ada cut out, ada cut in. Jadi kalau misalnya di wind power itu, dulu saya 3 tahun bekerja di industri energi terbarukan juga ya, jadi di SKK Migas, terus di HIJIK, situ dulu ya. Terus di situ kita mengkaji bahwasannya kalau misalnya kecepatan anginnya terlalu rendah, ya dia agak melambat, tapi ketika mencapai rated speed dia mulai eksponensial, melebihi rated speed, optimum speed dia mulai melambat lagi. Jadi kan bentuknya polinomial, dia non linear gitu kan. Nah, kalau misalnya didekati pakai pendekatan linear itu terlalu menyederhanakan. Jadi cenderung dia underfitting gitu ya. Nah, kita harus mencari just right. Jadi kita menghindari overfitting. Ya. Jadi kalau misalnya kita memilih-milih ya, region-regionnya sampel-sampel di wells ya, kemudian sampel field, kita ngambil yang bagus-bagus biar supaya report kita bagus ya, berarti maksudnya gerrymandering gitu ya. Nah, jadi ini seolah-olah bagus, secara report bagus, tapi kita nggak mengadres problem kita sebenarnya. Padahal kan intinya dari manajemen meeting, koordinasi, itu kan kita bukan menyalah-nyalahkan siapa ya, tapi mencari solusi bersama. Jadi yang ada isu yang tidak bisa diselesaikan di level fungsional, taktikal, mungkin kita harus ajak ke level bisnis level, bahkan ke corporate level. Dan itu wajar gitu ya. Jadi nggak mungkin semua permasalahan kita bisa selesaikan, itu wajar gitu. Itulah fungsinya leadership ya, fungsinya manajemen gitu ya. Jadi memang ada permasalahan yang mungkin itu secara resources itu membutuhkan sumber daya yang lebih besar ya, atau dari sisi kompetensinya juga mungkin berbeda, wajar aja kita sampaikan ke manajemen. Jadi kita tidak harus menutupin gitu ya, tidak harus menutupin atau kita melakukan data re-engineering gitu ya, data re-engineering jangan. Kita sampaikan saja ya. Jadi ya itulah menurut saya itu bagian dari leadership juga ketika kita meng-acknowledge ya adanya kekurangan ya, adanya weakness dan sebagainya. Lalu ada juga observer effect. Nah, ini kita sering temui nih. Misalnya di audit ya kan. Di audit itu kan ada tim pendamping.
ya kan, hanya mendamping. Terus kita mau menservis mereka, terus memberikan layanan kayak lebih. Sementara dokumen yang diminta itu sebenarnya kita masih banyak bolong-bolong dengan harapan dengan pendampingan tadi, ya kan, kemudian kita memberikan yang lain-lain itu dia bisa mempengaruhi penilaian. Padahal sebenarnya itu observer effect, sebenarnya itu belum tentu berpengaruh ya, meskipun terkadang berpengaruh juga gitu ya. Nah, jadi itu Hawthorne atau observer effect ya. Dan ini terkait dengan policy ya. Jadi ini kisah nyata ya di India dan juga di Vietnam ya. Jadi waktu itu pemerintahnya menyampaikan gini, di kota Delhi ya, itu waktu itu banyak banget ular gitu ya, banyak banget ular ya yang beredar di kota dan itu kan membahayakan gitu ya. Nah, sehingga untuk meredius kobra, si pemerintahnya menyampaikan siapa yang bisa menangkap ular ya kan, terus dibunuh ya kan. Nah, itu mendapatkan reward sama pemerintahnya. Nah, harapannya kan risetnya ini kan nanti jumlah ular turun kan. Nah, ternyata ini disalahgunakan. Ya, ini bagus nih pembelajaran buat top management ya. Pada saat meng-create policy tertentu ya, meng-govern policy tertentu. Karena manusia ini pada dasarnya tuh banyak akal, ya, banyak akal. Jadi kita harus benar-benar memahami ya, jangan sampai niatnya itu bagus, ya kan? Tapi pada implementasinya itu justru kontradiksi, ya. Jadi pada saat itu ternyata ular yang ada di kota semakin banyak. Kenapa? Ya, karena justru mereka kan dapat insentif pada saat membunuh ular kan. Nah, jadi mereka melakukan penangkaran ular. Jadi diternak ular. Terus ketika pemerintahnya itu tahu mereka ternak ular terus dibunuh ularnya dia dapat bayaran ya kan. Terus pemerintahnya menyetop polisi tadi ya. Sehingga si peternak ini kan marah nih, kesel. Terus dilepaskannya lagi ular ke pasar. Jadi makin parah gitu kan. Udah jatuh ketimpa tangga gitu kan. Nah, ini cobra effect. Sama case-nya seperti di Vietnam ya pada saat zaman penjajahannya Prancis ya. Jadi yang menjajah Vietnam itu kan Prancis ya. Nah, itu banyak tikus di kotanya gitu. Sehingga mereka kayak kasih policy siapa yang bisa memotong tikus itu dari ekornya gitu ya. Itu buktinya bahwasanya tikus berapa banyak tikus yang mati gitu ya. Maka dapat reward. Ternyata sebaliknya ya kan. Mereka banyak lakukan itu dipotong ya, dipotong tikus yang besarnya, tapi tikusnya itu dibiarin aja, nggak dibunuh juga gitu. Sehingga dia beranak pinak, terus nanti ada anaknya dipotong lagi buntutnya gitu. jadi kita harus hati-hati juga ya, harus hati-hati. Ini terkait dengan data. Nah, jadi kita keliru untuk menyikapi data ya. Datanya kan tadi jumlahnya tinggi, terus gimana cara nuruninnya? Nah, kita ngasih insentif gitu kan. Ternyata menjadi cobra effect ya. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau tadi data policy-nya, ya sekarang decision making policy-nya. Nah, contohnya ya, ini sering banget kita temuin ya, baik itu di kantor, mungkin kehidupan pribadi, atau juga di government ya, di level-level makro ya. Misalkan confirmation bias. Jadi cocokologi, cocokologi. Oh ini begini karena biasanya begini. Terjadi disrupsi pandemi, disrupsi teknologi, ya kan, disrupsi di perilaku konsumen, ya kan. Jadi cocok, jadi bias ya. Nah ini cognitive bias wajar sebenarnya manusia sepanjang itu tidak disengaja ya. Terus grouping. Nah kalau grouping ini biasanya karena power dari sisi top down ya, ada layer ya. Saya memang PhD-nya disertasinya di bidang ya. Jadi grouping ini sering banget kejadian juga kayak ada satu kelompok ya atau yang memiliki power paling kenceng ya di organisasi. Kalau misalnya dia udah bilang ke kanan, ke kiri, atas, bawah, udah nggak ada berani nyangkal, itu grouping ya. Padahal boleh jadi itu bias, karena nggak mungkin ya satu orang leader itu dia memahami semua hal, nggak mungkin. Nah, itu nggak mungkin. Richard Feynman udah bilang gitu. Seorang PhD pun, seorang profesor ya, ketika dia ditanya hal yang di luar dari kompetensinya, dia wajar. Makanya pada beberapa waktu lalu kan Dr. Fehan itu kan mengatakan ya, Ilham Yunus ya, yang di Twitter yang lagi heboh gitu ya. Dia mengatakan, saya screenshot, saya suka banget kalimat. Dia bilang ini, kalau misalkan saya berbicara tentang computer science, padahal saya bukan expert di computer science, maka kalian nggak perlu dengar omongan saya gitu. Nah itu menurut saya etik yang paling tinggi dari sisi keilmuannya. Karena dia tidak berusaha mengerti semua
dan sebenarnya dia tidak mungkin mengerti semua hal, tapi dia meng-acknowledge ya. Dan di dalam riset, disertasi, jurnal, biasanya di bagian akhir itu ada semacam itu, ya semacam itu pengakuan bahwasannya ada kekurangan ya, kekurangan ya. Itu tutup gitu ya. Pokoknya atasan udah ngomong ke kanan, ya kita ke kanan semua. Ya itu berbahaya. Padahal boleh jadi atasan yang tapi kita yang sehari-hari terlibat dengan frontline ya, kita langsung berinteraksi dengan konsumen kita yang harus menyampaikan itu pesan-pesan itu ke atasan. Itu bukan berarti kita menentang ya, bukan berarti kita melawan dan sebagainya. Lalu ada juga illusion of control, jadi merasa itu gampang gitu kan, menggampangkan gitu kan, itu bisa terkendali. Dan ini udah sering lah, udah viral gitu kan, COVID flu biasa kok ya kan, atau nggak mungkin masuk ke Indonesia karena kita negeri tropis dan sebagainya. Banyak sekali ngomong gitu di media sosial ya. Dan ini contoh illusion of control ya. Jadi bagus menurut saya, banyak pembelajaran kita di negeri ini ya. Kita bisa membaca ada data policy, ada decision making policy, karena ini mempengaruhi ya cara dia merespon, membuat kebijakan dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia bilang wajar lah, itu cuma flu biasa-biasa aja. Jadi ya masih paket wisata masih jalan, gitu kan, orang masih boleh masuk keluar. Jadi seperti itu behaviornya. Jadi kita bisa menganalisis kenapa sih terjadi insiden crash collision disaster ya. Dan hari ini ya mungkin menurut saya ini salah satu tragedi kemanusiaan gitu ya. Jadi 2000 per orang meninggal itu tuh parah banget ya, dan tingkat kita itu cukup tinggi ya. Ya salah satunya itu dengan adanya decision making policy. Lalu ada juga hindsight bias tuh, kayak itu kan benar kata aku gitu kan, gitu. Jadi dugaan yang bisa benar bisa salah kan udah probability 50%, bisa benar bisa salah ya. Atau optimistic bias, misalnya merasa enggak kok, masih aman, masih jauh di bawah threshold of commitment gitu ya. Udah tahu kapal kita bakal bocor, tapi masih ngurusin yang lain-lain, bukan untuk kebocoran kapal gitu ya. Jadi masih yang tak berhubungan masih dijalankan gitu. Nah ini escalation commitment. Ini salah satu polusi yang sering terjadi di level top leaders ya. Karena mereka ada semacam itu, dia itu ada semacam itu project mercusuar yang harus berhasil berjalan, dan itu bagian branding dia. Sorry? Ya? Halo? Ya, oke, lanjut ya. Nah, dan eksekutif abris ini menyebabkan escalation of commitment. Inilah contoh-contoh error yang sering kita hadapi ya di dalam mengambil keputusan. Ya. Dan itu tadi cerita-cerita policy ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke cerita yang bagus-bagusnya. Nah, saya kan mengambil data dari riset ya. Jadi dengan data ya, kita bisa meningkatkan itu competitive advantage ya, keunggulan bersaing ya. Dan saya langsung ke slide ini aja. Nah, ini berdasarkan riset dari Catergy di India ya, dengan menggunakan sekitar 600 sampling ya, 600 sampling, dan ini dirilis di tahun 2020. Ternyata ya, data driven culture ya, berdampak terhadap firm ecosystem scanning. Jadi kemampuan untuk men-scan apa yang terjadi ya, melakukan monitoring, optimisasi dan sebagainya. Jadi itu berawal dari ecosystem scanning. Kalau misalkan kita ya kan, dinamika sales, operation, kemudian ada outlier ya kan, kemudian ada misalkan dari sisi external analysis yang berdampak terhadap bisnis kita, maka from ecosystem scanning kita itu ya, itu kalau misalnya dilakukan data verifikasi itu akan menjadi lebih optimal, sehingga bisa melakukan product innovation, product improvement ya. Misalkan tadi kita tahu ternyata sales yang paling bagus itu ya di segmen target positioning A misalkan, maka kita sesuaikan dengan produk ya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini product innovation atau proses innovation. Jadi ini bagian dari proses improvement, dan ini nanti baru mengarah ke firm performance. Jadi bukan berarti langsung data driven culture langsung firm performance kita meningkat. Ya, firm performance itu penjualan ya, tingkat keuntungan, sales dan sebagainya. Jadi dia melalui ya proses itu firm ecosystem scanning sama produk dan proses innovation. Dan ini selanjutnya akan mengarah ke keunggulan bersaing perusahaannya. Jadi seberapa kompetitif perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, disinilah perlu ya perusahaan itu
organisasi atau fungsi melakukan adopsi terhadap bisnis analytics ya. Jadi kalau bisnis analisis menganalisis bisnis ya dengan cara biasa, tapi kalau ada analytics itu ada tools-nya ya. Misalkan dengan analytical dashboard, business intelligence ya, kemudian dengan SAP dan sebagainya, itu dikatakan. Dan semakin kompleks ya bisnis dan pertumbuhan data itu semakin bervariasi, semakin cepat, semakin banyak, maka metode untuk pengolahan data itu bergeser dari yang sifatnya statistical tradisional itu menjadi ya mesin sampai deep learning. Ya, di sini baru kita bisa bilang ekonomis itu ya, data itu menjadi new oil ya, karena bisa digunakan ya untuk meng-create market yang baru, menghasilkan produk yang lebih inovatif, melakukan improvement dari proses dan sebagainya. Ya, ini dari sisi historical dari datanya ya. Jadi semakin banyak datanya ya. Kemudian untuk decision making ya, kita bisa mulai itu dari level yang paling awal mereport dan menganalisis. Nah, ini udah sering kita lakukan per bulan. Nah, ini tinggal dieskalasi ya, dieskalasi menjadi monitoring dan predictive analytics ya. Jadi kita berbicara bukan apa yang sudah terjadi, tapi apa yang akan terjadi ke depan dan kita simulasikan. Nanti saya langsung sampaikan contoh mensimulasikannya ya. Dan ini dengan framework-nya CRISP-DM model ya. Jadi untuk mengolah data, ini kita memulai dari dua hal, business understanding dan data understanding. Tanpa memahami konteks industrinya, konteks bisnis modelnya gitu ya, kemudian customer kita, klien kita dan sebagainya, kita nanti akan mengolah data tanpa hasil yang optimal ya. Demikian juga dengan data understanding, kita juga harus memahami struktur dari data kita, ketersediaannya, kemudian completeness-nya dan sebagainya. Dan ini nanti akan kita gunakan untuk data modeling dan juga evaluation dan deployment-nya. Ya. Nah, di sini saya tidak terlalu banyak karena waktunya juga sangat terbatas ya. Nah, saya langsung masuk ke contoh-contoh ya, contoh-contoh yang kita kerjakan ya, dan ini juga menjadi lesson learn ya. Kalau tadi di awal kita cerita yang evolusi, sekarang kita cerita yang apa yang bisa kita